Adanya perlawanan rakyat Maluku untuk mengusir bangsa Belanda pastilah tidak lepas dari latar belakangnya. Lantas, apa latar belakang dari perlawanan rakyat Maluku dalam mengusir Belanda? Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda dikarenakan adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran Hongi, yang dimana para birokrat company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Di samping adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi, sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan hal sebagai berikut. Yang pertama, sebab ekonomis. Sebab ekonomis yakni adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja Belandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa. Yang kedua, sebab psikologis. Sebab psikologis yaitu adanya pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Hal-hal tersebut di atas merupakan tindakan penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. Selanjutnya adalah tokoh atau pemimpin perang. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil menguasai Maluku pada tahun 1512. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Lalu disusul bangsa Inggris menguasai Maluku pada tahun 1811. Berdasarkan Convention of London pada tahun 1814, daerah Maluku diserahkan oleh Inggris kepada Belanda. Belanda kemudian menerapkan praktek monopoli perdagangan di Maluku dan melakukan tindakan-tindakan lain yang sangat merugikan rakyat Maluku. Di antaranya, diadakan pelayaran Hongi dan ekstirpasi, yaitu aksi penebangan pohon pala dan cengkeh yang melanggar aturan monopoli. Akibat penderitaan yang dialami rakyat Maluku, maka timbullah reaksi dan perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura, seorang bekas sersan mayor pada dinas angkatan perang Inggris. Patimura dibantu oleh beberapa pejuang lainnya antara lain Anthony Rebok, Thomas Patiwell, dan seorang pejuang putri Christina Martha Tiahahu. Proses perlawanan. Serangan pertama terhadap Belanda dilancarkan pada malam hari tanggal 18 Mei 1817. Serangan ini berhasil dengan dibakarnya perahu-perahu Postiporto atau pelabuhan. Keesokan harinya mereka menyerang benteng Dorstad dan berhasil merebutnya. Pada saat itu, Presiden Vandenberg beserta keluarga dan pengawalnya yang ada di benteng berhasil dibunuh. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku, sehingga perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram, Hitu, dan lain-lain. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Patimura. Sedikit demi sedikit pasukan Patimura terdesak. Akhirnya pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Patimura Anthony Rebok dan Thomas Patiwell. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Patimura dan teman-teman menjalani hukuman gantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Sementara Kapitan Paulus Tiahahu ditembak mati dan putrinya Christina Martha Tiahahu diasingkan ke Pulau Jawa. Pada tanggal 2 Januari 1818 dan meninggal di atas kapal perang Everstein. Christina meninggal di usia 17 tahun. Jenazahnya diluncurkan di Laut Banda. Atas jasa-jasanya, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Kapitan Patimura dan Christina Martha Tiahahu.
Akhir perlawanan. Di sebuah rumah di Sirusari, Kapitan Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya. Akhirnya dia diadili di pengadilan kolonial Belanda dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. Walaupun begitu, Belanda masih berharap Patimura masih mau berubah sikap dengan bersedia bekerja sama dengan Belanda. 1 hari sebelum eksekusi dan gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk, tapi Patimura menunjukkan kesetiaan perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria, Ambon pada tanggal 16 Mei 1817 eksekusi pun dilakukan. B. Perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis. Maluku merupakan kepulauan yang mempunyai banyak rempah-rempah. Hal ini menjadi daya tarik bangsa asing untuk menjajah Maluku. Terbukti dengan datangnya bangsa Spanyol dan Portugis, bahkan VOC. Mendapatkan penjajahan dari bangsa asing tentunya membuat rakyat Maluku melakukan perlawanan. Latar belakang tahun 1521, Portugis memasuki Kepulauan Maluku dengan berpusat di Ternate. Tidak lama dari itu, Spanyol juga datang dan berpusat di Tidore. Hal ini membuat munculnya persaingan. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebabnya karena kapal-kapal Portugis menembaki Jungjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Dalam perang ini, Portugis mendapat bantuan dari Ternate dan Bajan sehingga mudah mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan ini, Portugis semakin melakukan monopoli. Tahun 1534 dilaksanakan perjanjian damai, yaitu Perjanjian Saragossa, di mana Portugis menguasai daerah perdagangan dari Maluku sampai ke Tanjung Harapan, dan Spanyol menguasai perdagangan di Filipina. Untuk selanjutnya, peristiwa perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis. Portugis yang semakin serakah ingin memonopoli perdagangan di Ternate. Hal ini tentu membuat hubungan Portugis dan Ternate putus, dan Ternate melakukan perlawanan. Tahun 1565, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun melakukan perlawanan. Sultan Khairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk mengangkat senjata melawan Portugis. Portugis yang kewalahan membuat perundingan dengan Sultan Khairun tahun 1570 di Benteng Sao Paulo. Tetapi Sultan Khairun ditipu dengan diculik dan dibunuh oleh Portugis. Sultan Baapullah yang merupakan putra dari Sultan Khairun melanjutkan perlawanan terhadap Portugis. Ternate, Tidore, dan seluruh rakyat Maluku dipersatukan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian, rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis. Tahun 1575, Portugis terdesak dan diusir dari Ternate. C. Perlawanan rakyat Maluku melawan VOC. Pada tahun 1635 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kakiali Kapten Hitu. Pada tahun 1646 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Telu Kabes. Pada tahun 1650 muncul perlawanan di Ambon yang dipimpin oleh Saidi. Pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin. Tahun 1780 pasukan Patra Alam menyerang dan mengepung tempat kediaman Sultan Nuku. Namun Sultan Nuku berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke Halmahera. Menjelang akhir abad ke-18,
Muncullah perlawanan besar rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nuku dari Tidore. Perlawanan Pattimura 1817. Perlawanan ini terjadi di Saparua, yaitu sebuah kota kecil di dekat Pulau Ambon. Namun, berbagai serangan itu dapat dikalahkan oleh VOC yang memiliki peralatan senjata lebih lengkap. Akibatnya, rakyat terus mengalami penderitaan. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore menjadi vasal atau daerah kekuasaan VOC, dan sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Pangeran Nuku memprotes Tidore yang menjadi vasal VOC. Akhirnya, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Sultan Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805 karena mendapat dukungan dari Inggris. Tokoh-tokoh: yang pertama Sultan Kairun, kedua Sultan Babuloh, ketiga Sultan Nuku, dan keempat Pattimura. Dampak: rakyat di Maluku dapat bersatu dan rakyat di luar Maluku terdorong untuk melawan Portugis. Dampak negatifnya: meluasnya monopoli, rakyat menderita dan kekuasaan diatur oleh bangsa asing.